Di kota Tanjung Pinang melihat proses pengolahan solar alternatif di kantor PLN. Berarti Bu Dona ada yang jaga ya selama sekian jam? Oh, ada dong, Bu. Jadi kayak minyak gitu ya Bu ya? Maaf Kalau banget nggak jadi. dijaga, Bu, nanti ini panasnya. suhunya itu harus diatur, Ibu. Terus plastiknya pun dimasukkan bertahap, nggak bisa asal langsung karena kan iya di situ. Di dalam itu kena tungku panas di bawah itu dia mencair lagi sudah terjadi pengurayan. Mas ya, jadi minyaknya ya. Ini minyaknya nanti ya Mas? Iya. Ya. Kan uapnya. Oh ini kalau energi terbarukan. Tur kami timbang sampah dengan DLH. Proses Baru ya. sampah menjadi energi solar, energi terbarukan. Nemu harta karun istilahnya, ketemu orang buang botol banyak. Hubungannya dengan sampah dapur yang sebenarnya masih bisa digunakan sebagai anti serangga, anti hama. Jadi itu yang mau kita coba. Kedua sampahnya itu di bawah. Bu Ida semangat. Sayur-sayur organik. Dah, Anda baru bangun nih. Oh iya kok nggak usah dipaksa. Terima kasih untuk para guru yang tak sekedar mengajar anak-anak kami, tetapi mendidik dengan penuh cinta kasih, membimbing dengan sabar, dan mendoakan di setiap malamnya. Umi dan Abi bukan hanya mengajar huruf dan angka, tetapi penanaman nilai dan penyalur cahaya. Ada pesan dari komite kelas Ibnu Batuta untuk tidak meninggalkan ruangan dan berkumpul di sebelah kiri panggung. Terima kasih Umi atas lelah yang tak pernah kalian keluhkan, atas waktu yang telah banyak. Aman nih kebetulan di Kayaknya kantor cuma PLN. aqua ya. Jadi stiker Rafael, stiker yang lain itu nggak bisa kecuali stiker Aqua ya Bu ya, yang agak lebih tipis. Iya, hanya Ada Aqua. stiker yang agak tebal nggak bisa. Ini kita umumkan ke nasabah bank sampah kita, stiker yang air minum kemasan cuman Aqua yang bisa. Beras agak tipis begini ya, yang tebel nggak masuk. Saya nggak masuk. Kami lagi nimbang minyak jelantah bersama ketua kami anak-anak SPO Eva. Sampah di rumah Pak Kurniawan di Jalan Nila Batu Hitam. Semangat Beba. Ya, semangat. Nah, Pak Wan. Semangat Bu Ida. Tasbih ini dibuat dari sampah plastik. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, kita pilih warna sampah plastiknya. Gue pilih sampah plastik warna hijau Tosca ini. Kedua, setelah dicuci, masuk ke proses pencacahan. Nah, ini adalah hasilnya cacahan sampah plastik. Ketiga, kita masukkan ke dalam oven, dipanaskan pada suhu 200 derajat. Dan inilah hasilnya papan sampah plastik. Keempat, kita akan bikin bola-bola kecil pakai mesin ini. Dan ini hasilnya.
Terakhir tinggal kita masukkan ke dalam tali. Dan ini dia tasbih daur ulang sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami kedatangan Bapak Haji Amran. Beliau merupakan salah satu pengacara dari Jakarta dan beliau berkunjung ke pondok tahfidz kami untuk melihat lokasi situasi pondok pesantren tahfidz yang ada di kota Tasikmalaya ini. Ini ruangan apa ini? Kalau ini masjid, Pak. Oh, masjid. Ini masjid, iya. Khusus Masjid. warga sini atau Enggak, orang pondok? ini khusus pondok, Pak. Khusus anak-anak santri, ya. Iya. Dan sini kan nggak ada warga sekitar yang ikut di sini. Soalnya ini lebihnya itu buat ke santri. Itu dulu lebih khususnya itu dipakai ke semua santri. Khusus santri ya? Iya. Ini kayaknya baru ya? Iya, ini baru berjalan sekitar 3 tahun, Pak. Baru jalan sekitar 3 tahun. Ini ruangan apa ini? Kalau ini suka dipakai buat ruang makan santri, ya, makan santri. Iya. Kalau ini ruangan apa? Dan ini salah satu kalau di kita itu disebutnya itu kobong, itanya asrama buat tempat tinggal santri putra. Kalau santri putrinya itu di sebelah sana nanti. Ini dalam pembangunan masih ya? Iya, masih dalam tahap pembangunan. Ini ada pohon-pohon gini, santri diajarin tanam juga? Iya, alhamdulillah santri-santri di sini juga diajarkan untuk sekreatif mungkin supaya mereka nanti ada bahan untuk kedepannya itu kan. Jadi bukan hanya. Nah, ini juga salah satu pengrajin kerajinan dari santri itu ya untuk lebih efektif mungkin ya dalam segi pembangunan lebih ekonomis mungkin. Oh ini juga cocok tanam ini juga dari santri. Ya, cocok tanam ini juga yang ngelola itu salah satu dari santri kami yang tinggal di sini. Ini merupakan tanaman terong, terong, ya terong. Itu sebenarnya kandang apa? Nah, itu ada kandang domba di situ, ada kandang domba. Santri Ya. diajarin juga. Santri juga, iya. Itu ya. Cara mengelola kambing, mengelola domba gimana, pertanian itu gimana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma ilmu Quran aja ya. Iya. Jadi mereka juga dididik untuk mendapatkan ilmu. Oh ini lagi pembangunan ini. Iya, nah ini lagi pembangunan, melanjutkan pembangunan untuk benteng ya, yaitu pagar kompleks santri ya. Ini santri sini apa aja sih ilmu yang didapat? Di sini lebih khususnya ke Al-Qur'an. Cuman tahfidz gitu ya? Tahfidz itu. Tahfidz gitu Quran. Itu cuman di sisi lain juga ada pelajaran-pelajaran yang lain seperti fikihnya juga ada. Ya, tauhidnya juga ada. Itu ya untuk dasar pengetahuan mereka itu ya dari segi untuk pengetahuan dari ibadahnya, pengetahuan yang mungkin kemarifatan ke Allahnya, alhamdulillah. Dan dari pelajaran yang lainnya juga seperti bahasa Arab, kitabah juga ada. Oh ada. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Nah ini salah satu pondok buat asrama putri tempat tinggal. Iya, ini untuk putri ini. Putri dan putra nggak bisa bertemu. Ya kalau dibilang nggak bisa bertemu ya. Tapi cuman dibatasin gitu. Iya, dibatasin. Iya, dibatasin pasti. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2. Apa, Pak? Hah? Jalan bukan olahraga, Pak. Jalan itu aktivitas, Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga. Jalan sehat itu seperti apa?
Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya dua, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah. Lima manfaat singkong rebus untuk lansia. Sering dianggap makanan kampung, tapi tahukah kamu? Singkong rebus ternyata punya manfaat luar biasa untuk orang tua kita. Inilah 5 manfaat singkong rebus untuk lansia. 1. Meningkatkan energi. Singkong kaya karbohidrat kompleks yang memberi energi tahan lama. Cocok untuk lansia yang mudah lelah, tanpa menaikkan gula darah secara drastis. 2. Menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya membantu mencegah sembelit dan menjaga flora usus tetap seimbang, masalah umum pada lansia. 3. Menyehatkan jantung. Singkong mengandung kalium yang membantu menurunkan tekanan darah, menjaga ritme jantung tetap stabil, dan menurunkan resiko stroke. 4. Menguatkan tulang. Kandungan magnesium dan kalsium dalam singkong membantu mempertahankan kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis pada usia lanjut. 5. Mendukung imunitas. Vitamin C dalam singkong rebus membantu meningkatkan daya tahan tubuh lansia sehingga tidak mudah terserang penyakit. Let me show you something amazing. Apa tuh? Al-Kausar, surat paling pendek. Berapa kata yang dipakai dari awal sampai akhir? 10. Iya, masing-masing surat ada berapa jenis huruf hijaiyah yang dipakai? Ayat 1 ada 10 huruf, ayat 2 10 huruf, ayat 3 10 juga. Huruf yang paling sering muncul huruf apa? Alif. Berapa? 10 termasuk hamzah. Huruf yang muncul cuma sekali ada berapa? 10. Semua surat diakhiri pakai huruf apa? Ro. Ro dalam huruf hijaiyah urutan keberapa? 10. Menurut Livi, kenapa kira-kira semuanya dalam surat ini muter aja di angka 10? Enggak tahu. Cek ayat 2. Fasolli lirobika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Kejadian apa tuh? Idul Adha. Tanggal berapa tuh? 10 Zulhijjah. Oh, motifnya ya. Awas naik, panas. Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya Dr. Gregory Budiman. Kali ini kita akan membahas topik mengenai plantar fasciitis. Apa itu plantar fasciitis? Plantar fasciitis adalah peradangan pada otot-otot dan urat telapak kaki. Sehingga menyebabkan kalau kita menapak, itu tumit kita menjadi sakit. Banyak orang menganggap bahwa plantar fasciitis ini penyebabnya adalah asam urat. Padahal belum tentu. Dan yang lebih salah lagi, orang-orang yang mengalami nyeri pada tumit justru menterapi dengan sandal berduri, sandal yang tajam-tajam seperti ini. Itu salah. Lalu ada juga yang menganjurkan untuk berjalan di kerikil dengan kaki telanjang. Ini juga salah besar. Kenapa? Karena kondisi otot atau urat yang sedang meradang, bila mengalami tekanan-tekanan dari kerikil-kerikil tajam atau sendal yang berduri tersebut, justru peradangannya akan bertambah parah dan menjadi kronis. Percaya saya, kaki Anda tidak akan sembuh-sembuh kalau begitu caranya. Lalu bagaimana pengobatan yang benar? Justru kita harus menggunakan alas kaki yang empuk, sendal yang empuk atau sepatu yang empuk untuk kita jalan-jalan. Usahakan walaupun di rumah kita menginjak lantai yang keras, kita gunakan sandal yang empuk. Jadi orang yang menderita plantar fasciitis harus menggunakan alas kaki yang empuk. Tidak boleh dipijit-pijit refleksi, tidak boleh menggunakan sendal yang berduri, tidak boleh jalan di atas kerikil. Apabila nyerinya hebat sekali, Anda bisa berobat ke dokter, nanti akan diberikan obat-obat anti-inflamasi. Demikian saran saya, semoga kita semua sehat selalu. Cat Beauty, aman dan rasional.
Bantu Nanda nih karena kunci Nanda pegang, dibantu Nanda mindahkan ke galon. Ibu ketua bolos dikit di kantor siap rapat demi ngoplos minyak jelantah. Pengecatan pintu bank sampah kita yang kedua. Semangat Nanda ngecatnya. Nah, mudah-mudahan cepat kelar dan nanti kita lanjut ke atap kita. Mohon doa teman-teman ya. Terima kasih ke Bu Dewi yang mau menyumbangkan seng untuk atap, nanti kita cari jadwal untuk menjemputnya. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. Fitri pangkata rindu rasa mulai muncul. Ada kesapu doa sejuk bisa terkabul. Sesaat saja bolehkah, walau hanya sebentar. Mari sini duduk pegang sapu tangan. Rasakan sentuhan manis bukan jangan. Sini sayang, pergi jangan. Berjanji untuk selalu sama. Proses pembuatan arang briket dari awal sampai selesai. Langkah pertama, kita siapin bubuk arang sekitar 5 kg atau 5.000 gram. Kita campur-campur, lalu kita campur dengan tepung tapioka sekitar 250 gram. Setelah itu kita campur, kita adonin tepung sama arangnya, diaduk sampai rata. Lalu kita campurkan air panas sekitar 1 panci. Ini ukurannya ya 1 panci lah. Habis itu kita aduk-aduk. Setelah itu kita masuk ke mesin cetak. Ini proses untuk pencetakan. Lalu selanjutnya ini proses untuk memotong briket. Ini kita sesuaikan ukurannya. Di sini kami menggunakan ukuran 3 cm atau 3x3. Ini kita cetak. Lalu setelah proses pemotongan adalah proses penjemuran. Di sini kita harus memisah-misahkan biar nggak nempel untuk dijemur nanti. Dan ini proses penjemuran. Kita masih menggunakan sinar terik matahari untuk proses penjemurannya. Setelah dijemur, ini kita proses untuk pembakaran. Kita menguji coba dengan membakar sate. Dan ini keunggulan arang briket. Dia lebih panasnya lebih merata tanpa ada asapnya. Bakaran pun jadi lebih cepat dan tahan hingga 1-2 jam. Jangan lupa diorder di keranjang kami ya. Ini aku kasih tahu ternyata di Malioboro ada vending mesin baru yang bisa nukerin sampah botol plastik jadi duit. Dia hijau. Terus ambil poin. Terus QR pakai plastik pay. Dapat poinnya 112 untuk 2 botol. Nanti bisa di redeem. Kalau di yang Jogja ini bisanya pakai BSI. Kalau kalian lagi jalan-jalan di Malioboro dan punya botol plastik, mampir ke sini aja buat ditukerin jadi duit. Lokasinya di Teras Malioboro 1. Butuh infusan nih biar seger nih. Mohon doanya ya, biar dompetnya keisi lagi nih biar seger nih.